kembali lagi bersama saya, Grace, di Immanuel Podcast. Halo Sobat Immanuel, kembali lagi bersama saya Grace di Immanuel Podcast. Kali ini saya ditemenin oleh Dokter Ganteng, luar biasa. Dia atuh seorang ahli tentu saja dalam topik yang akan kita bicarakan saat ini. Batu. Ya, maksudnya bukan batu akik, bukan batu berlian atau permata, tapi batu di dalam tubuh kita. Salah satunya adalah di ginjal dan salurannya. Oleh karena itu, langsung saja. Halo dokter, kita sapa dokter Vijay, Ya. SPU, konsultan. Sudah doktor lagi beliau. Belum? Oh, ya dok, dari dokter Bambang, dokter sudah doktor nih. Ya, dok, kita mau ngomongin tentang batu ginjal ya dok. Dan biasanya seringnya keluhannya adalah nyeri pinggang kayaknya dok. Kalau misalnya jaga atau praktek gitu, pasien suka mengeluhkan nyeri pinggang dan mereka akan bertanya, dokter ini ginjal saya masalah atau enggak? Ya, kayak saraf kejepit atau misalnya itu atau mungkin encok atau otot atau apa, dia nggak concern, mereka juga concern tentang ini dok, ginjal saya masalah nggak ya dokter? Nah, sebenarnya yang benar tuh gimana dok? Kita mau tahu gitu ya, ya Sobat Immanuel mau tahu lebih lanjut tentang batu ginjal dan kesehatan ginjal dokter. Ya, apa sih sebenarnya batu ginjal itu dok? Oke, terima kasih Dr. Ya. Grace. Selamat pagi semua pendengar podcast. Jadi kalau kita bicara batu ginjal, kita Ya. harus melihat dari secara garis besarnya dulu. Ya. Jadi itu dimasukkan dalam kelompok yang disebut batu saluran kemih. Oh ya. Jadi yang disebut dengan batu saluran kemih adalah batu yang terbentuk di sepanjang saluran kemih yang meliputi mulai dari ginjal, Ya. kemudian ureter, Ya. kemudian ada kandung kemih, dan dari kandung kemih keluar itu ada organ namanya uretra. Ya. Nah, jadi kalau batu yang terletak pada saluran kemih tersebut kita kelompokkan dalam batu saluran kemih. Sekarang kita lebih terfokus ke batu ginjal. Ya. Jadi artinya adalah batu yang terbentuk di ginjal. Ya. Nah, dan di dalam ginjal juga ini ada ruangan-ruangan. Oh. Yang disebut dengan bahasa medis itu kaliks. Jadi Ya, seperti ya. kamar-kamar ruangan. Oh. Ya, jadi ya. ada batu yang hanya terbentuk di satu ruangan saja. Ada juga batu yang terbentuk di lebih dari satu ruangan. Bahkan ada batu ginjal yang isinya terbentuk bisa pada seluruh ruangan. Oh. Jadi mencetak seluruh ruangan di ginjal. Oh, ada gitu dok? Ada. Dokter pernah ketemu kasusnya? Ada, banyak. Kita banyak kasus. Oh, banyak gitu? Iya. Jadi seluruh ruangan di ginjal atau seluruh kaliksnya yang tadi dokter bilang ada batunya. Ada. Dia disebutnya bahasa awamnya batu cetak, karena dia mencetak seluruh ginjal. Seperti itu. Oh, batu cetak gitu? Iya, kita bilangnya ini batu cetak. Iya, atau batu tanduk dok. rusa. Karena ruangan-ruangannya itu kalau menyatu, batunya itu bentuknya seperti tanduk rusa. Jadi bisa dibayangkan betapa besarnya batu tersebut. Iya dok. Gitu, Oke. Nah dokter, gejalanya apa tuh dok? Nah, untuk gejala Mungkin kita tadi. bagi secara sederhana menjadi dua bagian besar aja dulu. Oke, ya. Ada batu ginjal itu bisa tidak bergejala. Ya, jadi tidak ada simptom. Dan ini umumnya ditemukan pada mereka-mereka yang rutin melakukan general check up contohnya. Itu mulai banyak sekarang seperti itu. Oh iya. Nah, kemudian ada lagi kelompok mereka-mereka yang mempunyai batu saluran kemih atau batu ginjal yang mempunyai gejala. Nah, sekarang gejala-gejala apa saja yang bisa timbul? Ya, yang paling banyak itu pertama adalah nyeri pinggang. Oh, ya, jadi benar ya? Nyeri pinggang juga bisa salah satunya ya dok? Ya. Kemudian pasien juga bisa datang dengan keluhan kencing berdarah. Itu juga bisa menjadi salah satu kelompok gejala. Iya. Kemudian kalau dia berlanjut, dia bisa menyebabkan infeksi. Iya. Ya, itu salah satu tandanya itu di samping nyeri dia bisa ada demam. Oh. Ya.
kemudian buang air kecilnya yang tadinya berdarah bisa juga buang air kecilnya menjadi keruh. Dan kemudian kalau sudah terlalu berkelanjutan dan menyebabkan gangguan fungsi ginjal, nanti timbul gejala-gejala akibat daripada gangguan fungsi ginjal seperti lemah badan, ya, buang air kecil kok makin lama makin sedikit. Itu merupakan beberapa kelompok gejala. Mungkin bengkak-bengkak gitu ya dok ya. Iya. Oh gitu dok. Tapi dokter yang tadi semua yang dokter bilang itu bisa diobatin ya dok? Ya, jadi kalau kita bicaranya tata laksana, ya, jadi kalau tadi saya sebutkan di awal yang tidak bergejala, itu ada tata laksana tersendiri. Kemudian kalau mereka yang masuk dalam kelompok bergejala, tentu ada tata laksananya. Ya, jadi kalau pasien dengan keluhan nyeri pinggang, tentu tata laksananya salah satunya pemberian anti nyeri. Ya, kemudian nanti setelah nyeri teratasi, tentu kita harus melakukan telusur lebih lanjut. Ya, untuk membuktikan apakah betul ada batu ginjal atau tidak. Kemudian letaknya di mana di dalam ginjal tersebut, dan yang tidak kalah penting adalah ukuran dari batu tersebut. Ya, dan batu itu bisa batu yang sifatnya menyumbat, bisa tidak menyumbat ginjal. Ya, jadi kalau dia menyumbat ginjal, tentu otomatis akan menyebabkan pembengkakan ginjal. Nah, kalau batu yang tidak menyumbat ginjal, ya dia tidak akan menyebabkan pembengkakan ginjal. Sehingga masing-masing mempunyai tata laksana tersendiri. Oh beda-beda ya. Kalau tata laksananya bisa panjang ini ya. Mungkin 15 menit nggak cukup ya dok ya. Ya oke dok. Jadi bicara tadi tentang batu ginjal, thank you. Tadi udah lebih spesifik lagi. Jadi ada tempat-tempat. Terus dari dokter bilang, jadi nggak hanya di ginjal saja ya. Tadi batu saluran kemih itu. Terus ada yang bergejala, ada yang tidak bergejala. Mungkin yang tidak bergejala ketahuannya tadi dokter bilang general check up atau medical check up ya dok ya. Itu terus udahnya tadi juga dokter apa namanya. Nah satu lagi dok nanya walaupun agak loncat lagi ke awal nih, sebenarnya kenapa sih dok bisa ada batu di dalam jadi saluran kemih kita itu, kenapa sih dok? Ya, jadi kalau dibilang Indonesia itu merupakan salah satu negara yang disebut bagian dari rantai batu dunia. Kenapa? Karena kita berada di negara tropis. Ya, jadi semua negara yang masuk ke dalam negara tropis itu mempunyai insidensi batu saluran kemih yang cukup tinggi dibandingkan negara non tropis. Kenapa dok? Nah, jadi ini hubungannya dengan kalau tropis kan tentu banyak penguapan ya. Iya. Jadi teori dasar yang sampai sekarang masih dipegang itu disebut dengan teori supersaturasi lah. Nah, jadi bayangkan kalau supersaturasi istilahnya kalau misalkan kita ini adalah ion-ion atau partikel-partikel dan lingkungan sekitarnya adalah pelarutnya. Jadi pada kondisi supersaturasi itu pelarutnya berkurang. Sehingga kitanya sebagai partikel-partikel kecil ini akan saling menempel dan ikatannya makin kuat. Nah, itu yang disebut salah satu yang disebut dengan teori supersaturasi. Sebenarnya antara partikel satu dengan partikel lain ini punya penghambat supaya jangan melekat satu dengan lain. Sebenarnya ada ya, tapi karena keseimbangan yang terganggu yang disebut dengan supersaturasi, nah itu terbentuklah batu. Nah, negara tropis ini penyebab supersaturasi ini lebih cepat terjadi. Jadi kalau seperti sekarang ini udara sangat panas, nah itu menyebabkan jumlah cairan akan berkurang, sehingga mempercepat yang disebut dengan kondisi supersaturasi. Jadi itulah dasar teori pembentukan batu. Di samping itu juga tentu kembali lagi dengan pola hidup. Jadi mereka yang kurang makan sayur buah, kurang minum, ya kalau kita bicara kurang minum, target minumnya gimana sih? Jadi kita selalu menganjurkan pada mereka yang masih baik fungsi ginjalnya harus minum sampai target output atau air kencingnya itu kurang lebih 2 liter per hari. Harus dihitung dok? Nah, kisaran kurang lebih kalau bisa diukur. Jadi karena suka ada pertanyaan berapa banyak harus minum. Jadi jawabannya adalah yang harus kita minum adalah jumlah tertentu di mana keluarnya itu mencapai 2 liter ya, per karena hari. Kita ngeluarinnya 2 liter dok sehari, jadi masuknya juga 2 liter juga. Ya, atau ditambah sedikit 2,5 liter seperti itu. Ya, gitu, dok. Itu satu. Kemudian ya kembali lagi dengan pola makan. Ya, jadi penderita dengan asam urat tinggi, mungkin pernah dengar namanya penyakit metabolic syndrome. Ya, itu juga termasuk faktor risiko untuk pembentukan batu. Ya, jadi multifaktor untuk penyebab pembentukan batu. Saling berhubungan semuanya ya dok ya. Gimana dok yang tadi kalau misalnya nggak cukup minum ya kurang minum, itu oke lah, tadi udah dibahas sama dokter.
Kalau yang tahan-tahan pipis itu gimana, Dok? Ya, kalau gini, kalau kita bicara menahan buang air kecil, Mm-mm. itu penyebab Mm-mm. terbentuknya bukan di batu ginjal, tapi batu di saluran kencing bagian bawah yang paling sering. Karena apa? Karena Oh, air kencingnya itu dia lama transit di suatu tempat, sehingga lama kelamaan kondisi di situ juga seperti mengalami supersaturasi. oh iya, ada endapan-endapan gitu Nah, maksudnya, sehingga Dok. dia lama kelamaan akan saling menempel, mengeras, sehingga terbentuk batu gitu. Dan kalau untuk kita bicara di ginjal, teori adanya suatu sumbatan, Iya, Dok. ya, misalkan dia pernah mengalami suatu operasi saluran kencing Iya, sebelumnya atau iya. kelainan bawaan dari kecil yang menyebabkan Hmm, aliran dari ginjalnya tidak lancar, iya, iya. nah itu menjadi seperti seolah-olah menahan kencing di ginjal, Hmm, sehingga lama-kelamaan juga terbentuk endapan-endapan di ginjal seperti itu. Jadi prinsipnya kalau ada aliran yang tidak lancar, itu bisa menjadi faktor risiko juga untuk iya. terbentuknya suatu batu. Nah, Gitu. selain tadi dokter bilang batu itu bisa diatasi. Tergantung tadi gejalanya, juga Ya, penyebabnya, letaknya di mana, ukurannya berapa besar ya, Dok ya. betul. Nah, terus tadi juga dokter udah bilang ada obatnya, anti nyeri juga mungkin anti anti infeksi tadi dokter Ya, kalau bilang. Nah, perlu. kalau misalnya prosedur tindakan ya, Dok, apakah ada tindakan tertentu atau harus dioperasi gitu semua dokter? Iya, Ya, Pak. Iya. oke. Gimana, Dok? Jadi untuk tata laksana batu itu memang ada indikasi Iya. kapan seseorang dengan batu ginjal harus ditata Iya, laksana. iya, iya, Dok. Ya, karena ada tadi saya sebut di awal pasien yang tidak Iya, bergejala, iya. ternyata setelah ditelusuri batunya kecil, Iya. tidak menyumbat, tidak ada infeksi, itu ada tempatnya kita melakukan observasi dengan Iya. perubahan pola makan, pola hidup. Nah, Mm-mm. kalau di luar itu pasien ada gejala dan ternyata setelah ditelusuri ada batu, Iya, ya iya, Dok. batunya menyumbat, mempunyai ukuran tertentu. Nah, tata laksana ini juga kalau dulu kan semua taunya operasi. Iya, iya Nah, gitu, kalau Dok. sekarang perkembangan medis, peralatan medis itu tata laksana batu tuh mulai dari yang disebut non invasif dulu. Sampai sekarang juga dokter pasien kalau di refer ada batu ginjal ya atau batu saluran kemih gitu ya ke dokter bedah urologi. Oh dokter saya langsung dioperasi langsung Ya, gitu. Padahal belum betul. tentu ya dok Belum ya tentu. ketemu dokter langsung semuanya di sayat saya enggak ya dok. Ya, Ya jadi lanjut dari dok. metode non invasif Iya, ya, kemudian ada metode minimal invasif. iya, Minimal invasif artinya apa? Ada peralatan yang masuk ke dalam tubuh iya, tanpa luka iya, atau ada peralatan yang masuk ke dalam tubuh dengan minimal luka. iya, Minimal dalam arti mungkin lebarnya hanya sekitar 1 jari iya, ya. mm, Kemudian operasi terbuka iya, itu masih tetap kita lakukan walaupun makin lama makin berkurang arahnya trennya. Nah, sekarang mm, kita bicara masalah non invasi. iya, Nah, sekarang ada namanya peralatan SWL, iya, ya, itu suatu singkatan dari extracorporeal shockwave lithotripsy. iya, Ya. Jadi ini dengan suatu peralatan iya, dengan menggunakan gelombang kejut, iya, ya, itu berfungsi untuk disintegrasi atau memecahkan batu. hmm, Ya, nah kemudian ada lagi yang minimal invasif. iya, Yang tadi saya katakan melalui lubang yang dimasukkan melalui lubang yang sudah ada. iya, Jadi itu bayangkan aja seperti suatu tindakan endoskopik iya, yang masuk melalui lubang saluran kencing hmm, dan dia bisa mencapai sampai ke ginjal, iya. sampai ke ruangan-ruangan ginjal bahkan. Oh, bisa sampai ke ginjal, Ada Dok, yang seperti itu endoskopi yang teknologinya. oh, Ya, iya, iya, iya. ya. Kemudian juga tindakan laparoskopik juga mungkin pernah dengar. Iya, Itu juga bisa untuk batu-batu saluran ginjal. iya, Ya. Kemudian ya minimal invasif lainnya seperti tindakan tadi sudah minimal luka. iya, Itu kita kenal dengan PCNL atau percutaneous karena melalui kulit iya. nefrolitotripsi. Jadi seperti dibor dari kulit masuk ke dalam ruangan ginjal, Iya. kemudian batunya kita pecahkan. Oh, Nah, itu iya, dengan iya. minimal luka. Ya, Iya, iya. dan yang terakhir ya operasi terbuka di mana lukanya cukup besar, Mhm. itu juga masih kita pergunakan. Oh, gitu, Dok. Ya, Nah, yang tadi Dok menarik tadi tentang gelombang kejut. ya, Ya, itu kayaknya baru ya, Dok ya, di Rumah Sakit Emmanuel gitu, Dok. ya, Nah, sebenarnya indikasinya apa, Dok, yang bisa kan maunya kasih nggak ada luka karena betul. kasar kosmetik, takut kan juga nyeri Ya, apa segala betul. macam. Gimana sih, Dok, sebenarnya prosedurnya? Apakah dia sakit atau berapa berapa lama? Terus persiapannya apa? Terus sebenarnya yang batu yang seperti apa yang bisa ditata laksana dengan ESWL ini, Dok? Oke. Gitu. Jadi kalau tindakan SWL untuk batu Mm-mm. ginjal itu kita sebenarnya sudah Ikatan Ahli Urologi Indonesia itu udah membuat suatu pedoman. Iya, iya, Dok. Nah, jadi batu ginjal ukuran berapa?
maksimal sebaiknya yang dilakukan SWL. Jadi kita mengambil patokan batunya maksimal 2 cm. Ya. Ya, lebih dari 2 cm dikatakan jangan dilakukan SWL. Ya. Nah, sekarang kita bicara batu. Kenapa sih 2 cm? Tentu saja kalau batunya 2 cm utuh seperti ini, kita pecahkan dengan tindakan SWL, nanti pecahannya kan itu akan banyak. Iya. Semakin besar ukuran batu yang harus dipecahkan, semakin banyak pecahan akan terbentuk. Iya. Mungkin pecahannya akan terbawa dengan air kencing. Iya. Nah, tindakan WSL ini kita gunakan pada pasien dengan ukuran batu katakanlah 2 cm ke bawah. Itu yang paling ideal, ya. Iya. Terus juga ada juga pertanyaan apakah semua letak batu ini bisa di SWL? Iya. Nah, ini sebenarnya nanti harus dilihat lagi karena ada letak-letak batu di kamar-kamar ginjal. Iya. Yang istilahnya kalau kita lakukan SWL, batunya itu sulit untuk bersih. Jadi kita bicaranya stone free, bebas batu. Jadi kalau suatu tindakan mempunyai persentase stone free yang tinggi itu bagus. Ya, memang semua nggak ada yang 100%. Ya. Nah, kenapa? Contohnya apa? Kalau misalkan kalau kita melihat ginjal tegak seperti ini, batu yang terletak di atas maupun yang di bawah, kalau kita SPL ukurannya sama, misalkan, ya, tentu yang bawah ini stone free rate-nya lebih rendah. Kenapa? Karena ini kan kita melawan gravitasi. Ya, jadi kalau yang di atas dipecahkan dia turun, bantu gravitasi. Tapi kalau yang di bawah begitu dipecahkan, dia harus seperti nanjak dulu. Supaya bisa keluar. Nah, itu yang disebut posisi yang menjadi kendala untuk dilakukan SPL. Itu satu. Kedua, kita harus ingat batu itu mempunyai kekerasan, kepadatan. Ya, jadi kita bisa mengukur kepadatan dengan alat diagnostik yang sudah ada di manual tuh dengan CT scan. Jadi dari situ nanti akan dikeluarkan, oh ini batunya mempunyai kepadatan atau satuannya Hounsfield unit. Ya, kepadatan kita ambil patokannya 1000. Kalau kepadatannya di atas 1000, nah ini kalau di SWL sulit pecah. Ya, sehingga harus dengan metode yang lain. Tapi kalau di bawah 1000, selama ini dia pecahnya cukup baik, sehingga persentase stone free rate cukup tinggi. Jadi ada beberapa pertimbangan. Iya dok. Iya. Jadi tadi batu ginjal bisa diatasi tadi. Memang kita kesimpulan ya dok dari yang dokter tadi sampaikan adalah batu ginjal itu memang resiko untuk kita di Indonesia ini sebagai negara tropis karena supersaturasi tadi ditambah dengan lifestyle mungkin yang kurang sehat gitu ya dok ya. Terus tapi bisa diatasi salah satunya dengan yang non invasif adalah ESWL asal batunya kurang dari 2 cm. Tadi letaknya juga ya dok ya tidak melawan gravitasi. Lalu kepadatannya di bawah 1000. Mungkin tentang batu ginjal ini atau batu saluran kemih ini mungkin kurang jelas buat Sobat Immanuel. Mungkin ada lagi pertanyaan lebih jauh atau mungkin menjadi buka jalan nih. Oh kayaknya pengen tahu lebih lanjut, kayaknya mau konsultasi sama dokter boleh ya dok ya? Bisa. Ya nggak mungkin terjawab semua soalnya pertanyaannya di sini ya tadi. Ya itu. Kalau mau ketemu dokter Vijay kapan aja nih dok? Kalau di Rumah Sakit Immanuel? Ya sebenarnya kalau di Immanuel kan nggak cuma saya urologi banyak. Jadi dari Senin sampai Sabtu pelayanan urologi ada. Selalu ada ya, Senin bisa didatangi. Ya. Kalau untuk saya sendiri saya hanya hari Rabu dan Sabtu. Rabu dan Sabtu. Oh iya. Seperti itu. Jadi spesial nih hari ini ya dok ya, dokter datang. Thank you banget nih dokter Vijay atas penjelasannya luar biasa. Buat saya yang dokter umum juga ini nambah lagi wawasan. Thank you banget dokter. Iya, ada lagi nggak closing statement dok? Dari buat Sobat Immanuel. Karena seperti saya bilang bahwa Indonesia merupakan negara yang termasuk dalam rantai batu saluran kemih dunia dan ada batu yang tidak bergejala. Jadi luangkan waktu untuk memeriksakan diri. Ya, seperti itu aja sih. Iya, luangkan waktu dan tetap untuk jalankan pola hidup sehat. Jalankan pola hidup sehat juga protokol kesehatan ya dok ya saat pandemi seperti ini. Oke, jumpa lagi semuanya di Immanuel Podcast. Bye.